Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional, ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Di berita pertama, istri di Rut Taspen bongkar perselingkuhan suaminya. Kasus istri di Rut PT Taspen, Rina Lawi ini terkuak dari unggahan YouTube Irma Huta Barat. Seperti diketahui, Rina Lawi Kosasih adalah sosok istri kedua dari Dirut Taspen Antonius Kosasih. Berikut kronologinya. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kasus perselingkuhan suami di Rut Taspen jadi sorotan publik. Bukan hanya perselingkuhannya yang menghebohkan, namun buntut dari kasus itu, pengacara kondang yang mengawal kasus Ferdy Sambo sampai jadi tersangka pidana. Berikut kronologi kasus istri di Rut PT Taspen, Rina Lawi, hingga berujung pengacara Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka. Adapun kronologi kasus istri di Rut PT Taspen, Rina Lawi ini terkuak dari unggahan YouTube Irma Huta Barat. Awalnya, istri di Rut Taspen Antonius Kosasih, Rina Lawi itu menceritakan perselingkuhan suaminya. Seperti diketahui, Rina Lawi Kosasih adalah sosok istri kedua dari Dirut Taspen Antonius Kosasih. Awalnya, Rina menemukan kecurigaan pada 2017 sang suami ternyata punya kehidupan dengan wanita lain. Namun waktu itu Rina sudah berkonsultasi dengan pendeta sehingga tidak sampai bercerai, mengingat anak mereka masih berusia 2 tahun. Lalu pada 2019, sang suami yang semula kerja di PT Wika dipromosikan pindah ke PT Taspen. Di saat itu suami kembali berulah, sering tidak pulang ke rumah, dihubungi susah, alasannya ada banyak proyek. Itu semakin kelihatan kejanggalan pada awal pandemi. Awal pandemi 2020 ya. Berarti kan 2017, 2019 sudah mulai nggak pulang dan nggak bisa dicari, lalu awal pandemi 2020 di mana seluruh dunia waktu itu kan COVID melanda. Iya. Semua orang begitu ketakutan. Work from home, stay home. Belum itu Inang, kita tuh masih ketakutan yang kita takut keluar, takut virus. Iya, kita belum tahu harus ngapain. Iya. Belum model pakai Betul. masker juga waktu itu kan. Betul. Nah, waktu awal-awal itu di mana kantor-kantor habis itu pemerintah memberikan anjuran buat work from home, kantor-kantor tutup, semua kerja dari rumah, termasuk dari instansi pemerintah juga seperti itu, dari BUMN juga seperti itu. Tetapi pada saat instruksi work from home itu berjalan, kok orangnya tambah nggak ada gitu loh. Oh, bukan from home, maksudnya dari rumah yang lain kali? Nggak tahu. Tapi dia nggak di rumah? Enggak. Oh, oke. Sering nggak pulang, katanya dia harus meeting karena dia work from home itu cuma berlaku untuk manajerial ke bawah. Oke. Karena untuk yang ke atas tidak. Oke. Rina akhirnya menemukan bukti suaminya benar selingkuh. Puncaknya pada tahun 2021. Kejadiannya saat dirinya mengambil sepeda SCBD menemukan mobil sang suami. Rina dan kedua putrinya membuntuti mobil sang suami sehingga mempergoki selingkuhannya. Akhirnya video itu menjadi viral, istri pergoki di Rut Taspen. Rina Lawi memang sudah menanti momen sang suami keluar bersama selingkuhannya. Saat kepergok, Rina sudah tak lagi mampu menahan emosinya dan mulai mencaci maki sang suami. Ia juga kerap memukul Antonius Kosasih hingga kacamata yang dikenakan hampir terlepas. Tak hanya selingkuh, banyak juga beredar kabar bahwa perceraian Rina dengan Antonius Kosasih dikarenakan adanya kasus KDRT. Pelakor laporkan Rina Lawi. Anehnya, pelakor itu malah melapor ke Bareskrim dengan tudingan Rina Lawi telah mencemarkan nama baik.
Akhirnya Rina diperiksa di Barreskrim, dipertemukan dengan influencer yang mengupload video viral tersebut. Selanjutnya, Kamarudin Simanjuntak menawarkan untuk jadi pengacara Rina secara pro bono alias gratis dari tahun 2021 hingga sekarang. Rina mengaku sering mendapat ancaman dari sang suami. Ia juga mengatakan bahwa di depan banyak orang sang suami berlaku mesra. Namun di belakang selalu bicara kasar. Bahkan ketika Rina melaporkan ke polisi, ia pun tidak juga dipercaya. Akhirnya Maret 2021 Rina digugat cerai Antonius Kosasi. Namun surat gugatan itu baru masuk pada 28 Februari 2023. Kamarudin Simanjuntak akhirnya memberikan surat perjanjian, termasuk honor tidak dipungut dari Rina alias pro bono. Diberikan kuasa, Kamarudin menyurati Antonius Kosasi namun tidak digubris. Lalu juga menghubungi Dinas Dukcapil, katanya sudah berstatus single. Pernikahan dengan Rina Lawi tidak tercatat. Lalu Kamarudin somasi Dukcapil hingga somasi ketiga baru diperbaiki datanya. Lalu Kamarudin surati KPK karena ada harta yang tidak dilaporkan berupa apartemen di daerah Serpong. Setelah 3 kali disurati, barulah KPK menanggapi bahwa pelaporan harta di Rutaspen itu bukan akte otentik. Kamarudin pun menyurati dari presiden, menteri hingga anggota DPR. Meski masih berstatus istri sah Antonius Kosasi, Rina Lawi dan anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah. Bahkan uang bayaran sekolah SPP tidak dibayarkan. Kamarudin bertanya itu semua namun tidak ada yang menanggapi. Tahu-tahu Kamarudin ditetapkan jadi tersangka bersama dengan putusan Verdi Sambo CS dapat diskon hukuman. Di berita kedua, terdakwa Irwan Hermawan, terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022, kembalikan uang 27 miliar rupiah atau 1,8 US dolar Amerika Serikat ke penyidik Kejaksaan Agung. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail menjelaskan, pengembalian itu dilakukan untuk kepentingan kliennya. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Pengacara terdakwa Irwan Hermawan, Magdir Ismail mengklaim uang 27 miliar atau 1,8 US dolar Amerika Serikat yang dikembalikannya ke penyidik Kejaksaan Agung adalah demi kepentingan kliennya. Irwan merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5. Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Menurut Magdir, uang 27 miliar rupiah itu diberikan kepada Irwan dari seseorang untuk dijadikan uang pengganti pidana kasus kliennya. Magdir mengaku tidak tahu siapa yang memberikan uang itu kepada Irwan. Lebih lanjut, ia meminta agar detail pemeriksaan ditanyakan ke penyidik. Adapun Magdir diketahui menjalani pemeriksaan konfrontasi dengan Irwan di Kejagung pada Jumat 18 Agustus 2023. Pemeriksaan berjalan sekitar 6 jam.
Diketahui, Magdir Ismail telah membawa dan mengembalikan uang tunai 1,8 juta dolar AS atau setara dengan 27 miliar rupiah yang diterima dari pihak swasta di kantornya kepada penyidik Kejagung. Penyerahan uang itu diberikan Magdir pada Kamis 13 Juli 2023 di Gedung Kejagung, Jakarta. Kejagung sempat membantah uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Sebab, konstruksi hukum peristiwa pidana BTS 4G sudah tuntas. Namun, pihaknya akan mendalami asal-usul dana tersebut. Kejagung juga membuka peluang untuk pengembangan pada kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait temuan uang 27 miliar rupiah tersebut. Kejagung juga tengah mendalami sosok pemberi uang 27 miliar rupiah itu. Dalam pemeriksaan pertama terhadap Magdir pada 13 Juli 2023, Magdir mengaku tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut. Oleh sebab itu, Kejagung memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan guna mencari alat bukti terkait siapa yang menyerahkan uang itu. Di berita ketiga, dugaan praktik penyelundupan biji nikel ke Cina telah dilaporkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke KPK. Diduga aktor penyelundupan hasil tambang nikel itu melibatkan menteri dan kerabat dekat Presiden Joko Widodo. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Adanya dugaan praktik penyelundupan biji nikel ke Cina jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, kerugian negara ditaksir hingga 14,5 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri. Lebih dari itu, pihak istana kabarnya telah mengetahui hal tersebut. Bahkan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Marves Luhut Binsar Panjaitan, sudah mengetahui dan telah melaporkan aktor penyelundupan biji nikel tersebut ke KPK. Diduga aktor penyelundupan hasil tambang nikel itu melibatkan menteri dan kerabat dekat Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dikutip dari inilah.com, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri mengatakan, dituturkan Faisal, kejadian ini dilatar belakangi kebijakan hilirisasi ekspor nikel yang digencarkan Jokowi, memaksa negara hanya meraup keuntungan recehan, yang maksimum 10% sedangkan yang 90% dinikmati Cina. Ia juga mengingatkan Menko Luhut tentang adanya kemungkinan penyelundupan biji nikel ke Cina. Hilirisasi versus industrialisasi. Faisal menyayangkan keputusan Jokowi mencanangkan program hilirisasi mineral dan batu bara Minerba ketimbang memperkuat strategi industrialisasi. Padahal, industrialisasi adalah kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian, struktur industri, serta meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Faisal menyimpulkan, tindakan pemerintah dengan hilirisasi nikel ini tak lebih dari dukungan terhadap industrialisasi yang kini gencar dijalankan Cina. Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi memang acap kali membanggakan program hilirisasi nikel sukses meningkatkan penerimaan negara. Disebutnya Indonesia untung besar karena hilirisasi nikel. Sebelum hilirisasi nikel, kata Jokowi, penerimaan negara hanya 2,1 miliar US dollar
atau setara 31 triliun rupiah. Setelah hilirisasi diimplementasikan, angkanya jadi naik menjadi 33,8 miliar US dollar atau setara 510 triliun rupiah. Lupa negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengungut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lain. Di angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengungut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Dengan berapi-api, Jokowi mengungkapkan nilai tambah ke kas negara sangat besar sekali. Reaksi Bahlil. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku kaget ada 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina. Kekagetan terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Sampai saat ini, bailout itu masih berlaku. Ia menduga penyelundupan dilakukan dengan menyamarkan izin ekspor. Alhasil, biji nikel bisa diselundupkan secara bebas ke Cina. Dugaan penyelundupan 5 juta ton biji nikel ke Cina diungkap KPK beberapa waktu lalu. KPK menyebut penyelundupan sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan, dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari negeri tirai bambu. Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal-muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut. Kan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara. Mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menyinggung batalnya hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Megawati mempertanyakan bagaimana penegakan hukum saat ini. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri, menyoroti keputusan Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati terhadap mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, menjadi penjara seumur hidup. Dia mempertanyakan penegakan hukum di RI saat ini. Awalnya Megawati menyampaikan rasa herannya atas perbuatan Sambo yang kala itu berstatus jenderal membunuh anak buahnya sendiri. Kemudian Megawati menyinggung pembatalan hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Meski begitu, dia menegaskan tetap menghormati hukum yang berlaku. Jika Megawati kritis dengan batalnya vonis mati Ferdy Sambo, lantas bagaimana dengan kasus yang menjerat kader PDIP Harun Masiku? Diketahui Harun Masiku jadi buronan Interpol terkait kasus suap yang ditangani KPK. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.